Ton, udah ada api, Ton. Lewat Ton kita. Lewat mana ini? Lewat tempat lu, gue tahu. Ayo. Ngelihat asap itu udah penuh. Jadi saya dari situlah udah panik, udah nggak tahu, udah pasrah waktu itu. Mana, Ton? Man, ayo Man, cepetan Man. Ton, api di bawah kita, Ton. Ayo Man, ayo Man. Ton. Kebakaran terjadi di salah satu pabrik kimia di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari tungku ruang produksi. Sebanyak 19 mobil pemadam kebakaran dan 95 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah hampir 3 jam berjibaku dengan api, akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Kebakaran juga terjadi di sebuah restoran di kompleks perkantoran elit Modern Land, Kota Tangerang. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Warga berusaha mengevakuasi satu keluarga yang menjadi korban kebakaran di Teluk Gong, Jakarta Utara. Evakuasi dilakukan terhadap 4 orang anak, 2 wanita dewasa, dan 1 pria dewasa. Ketika mereka terjebak dalam musibah terbakarnya sebuah gudang penyimpanan masker, beruntung mereka dapat diselamatkan oleh warga yang nekat memanjat dari lantai 3 gedung di sampingnya. Meski mengalami luka bakar, tapi nyawa mereka dapat tertolong. Tidak ada yang menginginkan musibah terjadi pada siapapun, apalagi sampai harus meregang nyawa dan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Belajar dari musibah kebakaran yang sering terjadi, mungkin dapat kita pahami apa penyebabnya dan bagaimana asal mulanya musibah itu datang. Musibah memang selalu datang tiba-tiba, tak pernah datang untuk diundang sebelumnya. Rasa kewaspadaan dan tingkat kehati-hatian yang tinggi, tidak lengah dan selalu mengikuti prosedur pemakaian barang elektronik ataupun yang lainnya, mungkin saja dapat mencegah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada lagi korban luka ataupun yang meregang nyawa. Tepat di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, hari Rabu pagi, sebuah rumah kos 4 lantai di Jalan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, terbakar. Korsleting hubungan arus listrik di lantai bawah menjadi penyebab kebakaran itu terjadi. 6 orang tewas dalam musibah itu, dan 3 orang lainnya berhasil selamat. Musibah kebakaran yang datang di pagi hari itu benar-benar membuat para penghuni kos histeris. Para korban yang tewas pagi itu masih tertidur di kamarnya. Seketika, api mengurung para korban hingga mereka tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30 pagi. Rohman baru saja selesai menyeduh kopi di dapur. Rohman mendengar teriakan kebakaran. Rohman lalu keluar kamarnya. Lampu mati, lampu padam. Setelah lampu padam saya kan panik. Terus dengar suara gemuruh yang dari bawah itu yang ngomong kebakaran. Nah. Rohman kaget melihat lorong rumah kos yang sudah dipenuhi dengan asap. Rohman tersadar kalau di lantai 2 dan 3 terjadi kebakaran. Rohman kemudian mengetuk pintu kamar temannya yang berada di sebelah kamarnya. Ketika temannya keluar dari kamar, Rohman langsung mengajak temannya itu untuk segera pergi menyelamatkan diri. Dari kamar sebelah saya masih ada penghuninya. Dia juga rupanya dengar saya teriak-teriak itu, dia dengar. Tidak ada harapan selamat bagi mereka berdua. Tidak ada lagi jalan keluar. Semua jalan keluar telah terkurung api. Tapi takdir berkata lain. Teman Rohman ingat satu-satunya jalan untuk keluar dari lantai 4. Ngelihat asap itu udah penuh. Jadi saya dari situlah udah panik, udah nggak tahu, udah pasrah waktu itu.
Lalu keduanya naik ke atas plafon rumah dan menjebol atap agar bisa keluar dari lantai 4. Bantu, Man. Terus teriak-teriak ngajak saya itu, ngajak lewat. Dia tahu jalan alternatif untuk waktu mama bapakku servis plafon lah gitu, servis atap. Nah, dari situ Pak saya ngelihat Mas Tony itu naik ke atas, terus dia ngajakin saya, Pak ayo Pak lewat sini Pak. Alhamdulillah saya bisa lolos. Man, ayo Man, cepetan Man. Ton, api di bawah kita, Ton. Walaupun badan penuh luka lecet dan luka bakar, alhamdulillah keduanya berhasil selamat dari musibah itu. Ayo Man, masih lu hati-hati. Udah ayo, lama. Setelah keluar dari atap rumah kos, keduanya menyusuri atap-atap rumah warga untuk menghindari rumah kos yang dilalap api. Aduh, Ton. Kuping gua panas. Ayo Man, buruan. Man, ayo Man, cepetan Man. Iya, Ton. Kuping gua kebakar. Man. Warga yang melihat mereka segera bertindak untuk menolong. Perjalanan saya dari tempat kos saya itu 3 kali saya nginjek untuk asbes jebol sampai 3 kali, bangun lagi, jebol lagi, bangun lagi. Ya alhamdulillahnya cuman kaki, istilahnya lubang-lubang kecil lah gitu, nggak satu badan jatuh gitu. Semua telah musnah, hanya baju di badan yang tersisa. Namun Rohman sangat bersyukur dirinya bisa lolos dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya itu. Kini Rohman tetap harus kembali bekerja, mencoba mengubur trauma yang dialaminya. Rohman tak dapat membayangkan ketika para tetangga kosnya harus meregang nyawa di tengah kobaran api. Pokoknya pas momen-momen itulah yang sangat istilahnya membuat saya trauma, sangat-sangat trauma. Mungkin di sini saya diberi kesempatan untuk kedua kali untuk hidup. Karena pada saat itu saya sebenarnya udah pasrah, udah sangat pasrah dengan kejadian itulah. Kalau diingat saya sedih.